Selamat Kan malam Bang, di perkenalkan nama saya Kristian Rafael ada ngawain dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum Liu Ngacertan. Judul topiknya itu local search. beda sih aku kumpul. Di sini itu terdapat kita selalu kita mengerjakan latihan dan tugas-tugasnya, kita perlu memahami Ih, dasarnya. lamar Di itu. mana local search itu adalah kumpulan algoritma yang bekerja dengan cara memelihara satu keadaan atau current state dan kita mencoba untuk memperbaikinya secara berulang-ulang. Metode ini menggunakan memori yang sangat sedikit, sedikit karena tidak perlu menyimpan tree. Iya, lihat. Algoritma ini cocok untuk masalah di mana jalurnya menuju solusi yang tidak relevan. Contoh masalah yang sering diselesaikan sendiri itu adalah NQueens, penjadwalan desain sirkuit Hari. baru. Oke. Dalam praktikum ini, kita mengimplementasikan dua algoritma local search yang Enggak sini. ada, yaitu hill climbing search, di mana algoritma ini adalah algoritma yang bersifat greedy, dan juga simulate simulate annealing, eh, di ma- di mana simulate annealing ini mencoba mengatasi kelemahan hill climbing yang mudah terjebak di lokal maksimum. Studi kasusnya di sini terdapat Equidge problem, di mana kita menerapkan kedua algoritma di atas untuk menyelesaikan Equidge problem. Tujuannya agar kita bisa menempatkan 8 ratu pada papan catur berukuran 8 kali 8 sedemikian rupa hingga tidak ada ratu yang bisa saling menyeberang. Kita dikasih 2 hari. Nah, langkah-langkah implementasinya itu, implementasi dari local search ini, pertama kita harus memastikan kita memiliki Python. Lalu kita merepresentasikan state dan fungsi objektifnya, di mana kita menggunakan kasus tadi yaitu papan catur sebagai sebuah list array berukuran 8, di mana index list merepresentasikan kolom dan nilai pada indeks tersebut merepresentasikan baris tempat ratunya diletakkan. Kodenya sudah diberikan di CIS, di mana itu adalah local search P dan B. Langkah selanjutnya kita mengimplementasikan high climbing search, di mana kita menambahkan implementasi algoritmanya, di mana kita mencari semua tetangga yang mungkin dengan memindahkan satu ratu ke baris lain dalam kolomnya. Di sini sudah diberikan juga algoritma high climbingnya. Selanjutnya kita mengimplementasikan simulate annealing, di mana algoritma ini memilih tetangga secara acak dan memiliki kemungkinan untuk menerima langkah yang lebih buruk. Lalu kita jalankan kode ya, dan terdapat dua fungsi yang tadi itu, ada running climbing search dan running simulate annealing search. Eh, Lanjutnya, setelah kita melakukan percobaan, kita menganalisisnya. Di mana soal pertama itu, apakah algoritma high clumping itu selalu berhasil menemukan solusi H sama dengan nol? Kenapa? Dan kita hubungkan dengan konsepnya. Eh, dari yang saya jalankan sendiri kodenya itu, saya bisa menyimpulkan bahwa algoritma high clumping search itu tidak selalu menemukan solusi optimalnya atau H sama dengan nol. Karena high clumping tersebut Karena high climbing sendiri termasuk algoritma greedy yang hanya melihat tetangga terdekat tanpa mempertimbangkan eh, keseluruhan keseluruhannya. Akibatnya pencariannya itu bisa berhenti kar- karena itu pencariannya bisa berhenti walaupun tidak mencapai solusinya atau tidak mencapai goalnya. Eh, Kendala yang ada itu, pertama itu ada lokal minimum, di mana algoritmanya terjebak di keadaan di mana heuristiknya lebih rendah daripada eh, tetangga terdekatnya. Tetapi heuristik tetapi walaupun sudah selesai tidak mencapai goalnya. Misalnya pada masalah studi kasus Equals tadi, ada konfigurasi dengan heuristik satu, tapi semua langkahnya menuju yang paling dekat itu justru membuat heuristiknya menjadi lebih besar. Maka hal climbing berhenti di titik ini padahal belum mencapai
heuristik nol. Eh, Selanjutnya adalah plateo di mana ini adalah kondisi datar di mana nilai H sama pada banyak tetangga. Kesimpulannya sendiri, alat lambing tidak menjamin menemukan solusinya yang itu H sama dengan nol karena sifatnya hanya memperhatikan tetangga terbaik atau sifatnya adalah greedy. Selanjutnya, bagaimana bagaimana sih kinerja simulated annealing dibandingkan dengan high climbing? Simulated annealing itu biasanya lebih baik daripada high climbing dalam menemukan goalnya. Di mana karena high climbing itu eh, selalu memilih tangga yang lebih baik atau bisa dianalogikan saat kita menaiki bukit. Jika sudah terjebak di lokal minimum, pencariannya akan berhenti dan tidak ada mekanisme mundur untuk mencoba jalur lain. Sedangkan simulate annealing ini tidak selalu memilih langkah terbaik dan terkadang menerima langkah yang lebih buruk, di mana probabilitasnya dikendalikan oleh temperatur, di mana jika T-nya tinggi maka lebih sering menerima langkah buruk yang memungkinkan keluar dari lokal minimum. Dan jika T-nya lebih rendah, pencariannya fokus ke goal yang lebih baik, ya dan lebih baik. Kalau diibaratkan sendiri, tadi itu kan high climbing itu analoginya seperti pendaki yang mau naik tanpa pernah turun. Jadi mudah terjebak di bukitnya. Sedangkan simulate annealing ini seperti pendaki yang kadang rela turun sedikit kalau ada eh, kendala saat menaiki gunung supaya bisa lanjut ke puncak yang lebih tinggi. Selanjutnya itu kita merubah parameter temperaturnya dan cooling rate-nya pada fungsi simulate annealing di mana kita harus menentukan apa pengaruh perubahan parameter tersebut terhadap kecepatan pencarian dan kualitas solusinya. Pengaruhnya itu sendiri kan temperatur awalnya itu 1000. Jadi jika diubah menjadi lebih besar, misalnya 5000, algoritmanya akan lebih sering menerima langkah buruk di awal di mana pencariannya lebih lama. Sedangkan jika temperaturnya lebih kecil dari 1000, misalnya 100, akan mirip seperti high climbing di mana eh, prosesnya cepat tapi mudah terjebak. Untuk cooling rate-nya cooling rate awal itu kan 0,995. Kalau diubah mendekati 1, misalnya 0,999, pendinginannya akan lambat karena punya lebih banyak kesempatan keluar dari lokal minimumnya. Sedangkan kalau lebih kecil misalnya 0,9, pendinginannya cepat tapi eh, pencariannya juga akan lebih singkat, tapi mudah berhenti di lokal minimum. Eh, di sini terdapat tugas tambahan opsional di mana tugasnya itu kan kita disuruh mengimplementasikan dua algoritma local search di mana enggak, tugasnya itu kita mengimplementasikan varian dari hell climbing, yaitu random start hell climbing di mana algoritmanya akan berhenti jika solusinya ditemukan atau setelah sejumlah pencobaan, misalnya 100 kali restart. Di sini sudah saya di sini di sini sudah saya modifikasi di mana saya sudah menerapkan random restartnya itu, jadi di sini terdapat outputnya, terdapat perbandingan efektivitas jika kita eh, menggunakan air climbing dan setelah kita melakukan random restartnya, di mana saat air climbing itu rata-rata value-nya 26,9, max value-nya 28 dan solusinya 0. Sedangkan jika kita menggunakan random restart HC, rata-rata value-nya menjadi 28, max value-nya menjadi 28, itulah itu. Jadi air climbing itu eh,
tidak terlalu efektif walaupun cepat, tapi jika kita menggunakan random restart high climbing akan lebih efektif daripada high climbing karena dengan random restart high climbing itu kita melakukan restart berkali-kali di mana karena kita melakukan banyak restart itu peluang menemukan solusi atau goal yang lebih baik akan semakin tinggi. Eh Demikian penjelasan saya mengenai praktikum week 5. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.